Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya atas nama Muhammad Liwaul Islam dari LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan nomor induk mahasiswa 252092057 akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Arifah, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Adapun video praktik pembelajaran saya sebagai berikut. Selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan mendapatkan kebaikan dan keberkahan di masa depan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat, mari kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidana ilman warzuqna fahman. Selanjutnya, sebagai wujud cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Elsa. Kepada saudara Elsa dipersilahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Ada. Kalau begitu saya coba absen dulu ya. Ya, Pak. Ailsa Muftiha Rahmat, Hadir, Pak. Ainun Sahra Salsabila, Vanessa. Hadir, Pak. Jadi ada beberapa teman kalian yang tidak masuk dikarenakan karena sakit. Jadi kita doakan agar bisa sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas terutama belajar di sekolah. Amin. Posisi tempat duduknya dan sampah yang ada di sekitarnya mohon dirapikan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin memberikan sedikit motivasi, yaitu ilmu pengetahuan itu tidak ada batasnya. Jadi jika kalian selalu haus menuntut ilmu, selalu ingin mencari ilmu pengetahuan, maka duniamu akan semakin luas. Hari ini kita akan mempelajari sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita dan sangat menarik, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Menjaga kelestarian lingkungan. Ya betul anak-anakku sekalian. Jadi adapun keterkaitan menjaga kelestarian lingkungan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ketika sungai kotor mempunyai sampah, banyak sampah, bisa dibersihkan dengan alat teknologi seperti apa? Eskavator, perahu, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami Al-Quran atau menganalisis Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 dan hadis tentang menuntut ilmu sebagai landasan iptek. Yang kedua, siapa yang bisa membaca ini? Saya. Debbie. Menganalisis peran Islam, menguraikan bagaimana Islam mendorong inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mencontoh kontribusi besar tokoh-tokoh muslim dalam mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu menyajikan hasil diskusi berupa presentasi yang aktif. Sebelum kita memasuki pembahasan, Bapak ingin memberikan sebuah cuplikan video. Mari sama-sama kita
menyaksikan dan mencatat yang penting-penting. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa data dan ilmu pengetahuan sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu untuk menciptakan dan inovasi yang luar biasa. Di zaman kemasan Islam, peradaban Islam tidak hanya berjaya dalam menjalankan, tapi juga dalam pengetahuan dan teknologi. Islam memang data dan teknologi. Pengenalan zaman kemasan Islam, zaman kemasan Islam, manusia, apakah ini dalam masa dunia sama menjadi besar dan pengetahuan dan dapat mengenali. Nah, itu tadi video pemantik yang Bapak putarkan. Sekarang ada pertanyaan awal sebelum kita memasuki inti dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengapa wahyu pertama adalah Iqra, yakni perintah membaca? Coba Saudari Ananda Putri Alicia. Mengapa? Ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Kalau menurut saya itu wahyu pertama yang diturunkan Iqra karena membaca itu menjadi dasar untuk menuntut ilmu dan membuka wawasan agar mampu mengenal Allah dan memahami ciptaannya di era modern. Betul, mantap. Beri aplaus kepada kami. Yang kedua yaitu bagaimana memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan Al-Quran. Coba Saudari Alia. Terima kasih Pak. Jadi menurut saya itu dengan menggunakan ilmu dan teknologi secara bertanggung jawab, beretika, dan berorientasi pada kesehatan umat serta menjaga nilai-nilai moral dan spiritual. Masya Allah. Yang terakhir yaitu bagaimana semangat ilmuwan muslim klasik dapat kita lanjutkan di era digital. Coba Ananda Amel. Baik Pak, terima kasih. Jadi dengan meneladani kegigihan dan rasa ingin tahu mereka dalam mencari ilmu serta mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat melalui teknologi digital. Masya Allah, luar biasa. Jadi apa yang kalian sampaikan atau apa yang kalian jawab semuanya benar. Dalam tradisi akademik, sebelum kita melangkah lebih jauh atau mengenal lebih jauh, yang pertama kali yang harus kita ketahui yaitu definisinya. Adapun definisi ilmu pengetahuan yaitu usaha manusia memahami fakta alam secara konseptual dan sistematis. Yang kedua, definisi teknologi. Coba Nurlisa baca. Teknologi adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan. Nah, ulangi. Teknologi adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Ya. Sedangkan iptek adalah motor penggerak peradaban mengubah pemahaman menjadi solusi nyata. Selanjutnya ada banyak ayat dan hadis yang berbicara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang mana surah Al-Alaq ini merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Alaq ini. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikalladzii khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzii 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Jadi ya, kita akan mengupas kata kunci dari surah
Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu sebagaimana dalam tafsir Al-Misbah yang saya kutip. Yang pertama, kata kunci yaitu Iqra. Iqra berarti bacalah. Yang mana Iqra di sini berarti bacalah, yang menumbuhkan budaya literasi, riset dan berpikir ilmiah sebagai jalan menuju iman dan ilmu. Jadi Iqra di sini bukan berarti hanya membaca teks tertulis, tetapi membaca semua yang ada di muka bumi ini. Baik itu yang tidak tertulis, baik itu tanda-tanda alam, tanda-tanda zaman, dan semua yang ada di muka bumi ini. Yang terakhir, kata kunci yaitu malam ya'lam. Malam ya'lam di sini menghadirkan konsep lifelong learning, yang artinya Allah sebagai, yang mana konsep ini Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan yang memberi manusia kemampuan belajar tanpa batas sampai sepanjang hayat. Sebagaimana dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kita disuruh menuntut ilmu, dituntut untuk menuntut ilmu dari anak-anak sampai kita meninggal. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak, Vanessa, ya. jadi bagaimana itu Pak? Kan pernah dengar ada ustadz yang menolak dengan teknologi. Ya, betul. Jadi pertanyaan Vanessa di sini bahwa ada ustadz yang melarang atau ada ulama yang melarang teknologi. Pada sebenarnya anak-anak, Islam itu tidak melarang teknologi. Yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Seperti HP kita ini. HP ini bisa menjadi alat pembunuh ketika kita tidak bisa memakainya dengan baik. Ya anak-anak, untuk menghilangkan rasa mengantuk kita dan memfokuskan kembali pikiran kita, mari kita ice breaking, yakni dengan tepuk pagi, siang, malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, ada yang tidak fokus ya, Debbie. Sekali lagi, pagi, siang, malam. Oke, mari kita tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anakku, karena pembelajaran hari ini yakni dengan metode problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah, sehingga dengan untuk memecahkan masalah kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok sesuai yang sudah Bapak bagi minggu lalu. Oleh karena itu, mari kita bergabung sesuai kelompoknya masing-masing. Ya anak-anakku, sudah berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi Bapak sudah menyiapkan LKPD yang mana setiap kelompok mempunyai masalah masing-masing. Bisa dilihat di LKPD-nya masing-masing. Jadi setiap kelompok mempunyai masalah yang harus dipecahkan. Jadi gunakan handphonenya untuk melihat e-book dan internet untuk melihat referensi-referensi yang lain. Dan jangan lupa selalu berdiskusi. Ya, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Makasih Pak. Ya. Ada yang tidak dimengerti? Tidak juga. Kalau referensi kitab tafsir itu bisa dilihat di internetnya. Kelompok ini? Aman Pak. Ya. Sambil diskusi ya. Ya. Gimana kelompok 2? Ya. Ini anak-anak, kenapa kok selfie saja, ndak kerjakan main-main? Nah, lanjut diskusinya. Oke, sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Pak. Kalau begitu waktunya presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun tema presentasi kita adalah Iqra di era digital, membaca dengan Ya, hafal sambil dan dilihat ya. Baik, saya persilakan kepada
saya Nuradinda untuk membacakan beberapa materi dari hasil diskusi kami. Baik, pertama itu ada latar belakang. Latar belakang dunia digital membuat informasi menyebar sangat cepat. Banyak berita, opini, dan konten yang tidak semuanya benar. Perintah Allah, Iqra, mengajarkan kita untuk membaca dan dengan akal dan hati, bukan hanya sekedar melihat. Generasi muda harus mampu menyaring informasi, bukan sekedar menerima. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu dan sebutkan nama serta kelompoknya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Siti Nur Arina dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan prinsip membaca dengan akal dan hati dalam kehidupan sehari-hari di era digital ini? Terima kasih. Yaitu penerapan prinsip tersebut dapat dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran berita sebelum membagikannya, membandingkan beberapa sumber informasi, menghindari ujaran kebencian, dan menggunakan media sosial untuk hal positif seperti dakwah dan edukasi. Dengan begitu, kita menjadi pembaca yang cerdas, beretika, dan beriman sesuai ajaran Iqra. Gimana? Iya, Pak. Ya, selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Kalam dan Teknologi dari Pena ke Artificial Intelligence AI Meneliti Makna Kalam. Latar belakang, sejak zaman dahulu, pena atau kalam menjadi simbol penting dalam proses belajar menulis. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Fajar Lahim dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana hubungan antara makna kalam dalam Islam dengan perkembangan teknologi dari pena hingga kecerdasan buatan AI? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Dalam Islam, kalam berarti pena, simbol ilmu pengetahuan dan sarana penyampaian wahyu, membantu manusia berpikir, menulis, dan berkomunikasi secara lebih luas. Ya, cukup. Tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari beri aplaus. Nah. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3, dipersilahkan. Atas materi yang berjudul Alama Al-Insan, belajar sepanjang hayat di era sains dan teknologi. Pada materi ini kami akan mengkaji konsep Allah mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya sebagai dasar lifelong learning dengan meneladani semangat ilmuwan muslim dalam belajar tanpa henti dan berinovasi. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, yaitu bagaimana semangat belajar tanpa henti dari ilmuwan muslim dapat diterapkan untuk memicu inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan sosial, bukan hanya kebutuhan pasar di Indonesia. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maizah Farmadani. Semangat para ilmuwan muslim bukan hanya untuk penemuan, tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Atau jawaban Yusuf Terima? Ya, bisa. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk kembali di tempatnya. Jadi itulah hasil diskusi dan hasil presentasi yang luar biasa dari kalian, yang mana sudah memecahkan masalah dengan baik. Beri tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Selanjutnya asesmen anak-anak dikerjakan di akun Microsoft-nya masing-masing. Baik anak-anak, sampailah kita pada sesi menyimpulkan pelajaran pada hari ini.
Ada yang berani menyimpulkan? Satu orang? Ya, Pak. silahkan. Berdiri. Jadi Pak, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi hari ini yaitu dalam pandangan Al-Quran dan hadis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab manusia. Islam mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan menuntut ilmu demi kemaslahatan bersama, seperti tercermin dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dan hadis tentang kewajiban mencari ilmu. Pengembangan ilmu dan teknologi harus berlandaskan iman, akhlak, dan nilai-nilai Islam agar membawa manfaat serta kemajuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, mantap, masya Allah. Jadi kesimpulan dari Bapak, Islam mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang mana Quran Surah Al-Alaq ini memberikan semangat dan nilai untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan dengan ibadah untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Selanjutnya kita refleksi. Ada yang berani naik ke atas untuk merefleksikan apa kesan kamu tentang materi ini? Jadi kesan yang dapat saya petik dari pembelajaran pada hari ini yaitu dalam Islam semua umat Islam itu wajib menuntut ilmu dan memanfaatkan teknologi dalam hal yang positif. Ya. Terus materi yang dapat saya pahami pada pembelajaran hari ini, dalam setiap umat Islam diharuskan untuk menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Terakhir, kendala apa yang kamu temui selama belajar kelompok? Dari pendapat saya, Ya. kendala selama berdiskusi tadi tidak ada karena semua anggota kelompok dapat berdiskusi dengan baik dan dapat bertukar pendapat Ya. serta bertanggung jawab atas pendapatnya masing-masing. Masya Allah. Ya, alhamdulillah anak-anak, sudah sampailah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya dan semangat yang luar biasa. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Sebelum kita menutup, adapun pembelajaran materi selanjutnya yaitu pada Quran Surah Yunus ayat 101 yang menjelaskan memperhatikan gejala alam. Ya anak-anakku, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita membaca sholawat busyra 1 kali, dilanjutkan doa kafaratul majelis. Wahid isnain salasa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra yaumil akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.